soal pengembangan teknologi dan inovasi nih Pak. Sesuai dengan tema utama dari Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2024 ini yang akan digelar pada akhir bulan April tahun ini, apakah memang pembangunan rumah Risha dan juga rumah-rumah untuk rekonstruksi lainnya ini juga bisa dikatakan bagian dari hasil pengembangan teknologi di bidang infrastruktur nih Pak? Menurut Bapak seperti apa? Dari negara luar bahkan banyak sekali mengusulkan rumah-rumah instan untuk dibangun di lokasi bencana, dan itu semua hasil dari pengembangan teknologi. Apakah itu terkait dengan strukturnya, mulai dari fondasi, dinding, atap, semua serba instan. Kabar sahabat Tangguh, senang sekali nih Alia bisa kembali menyapa sahabat Tangguh melalui podcast BNPB. Nah, kali ini seperti yang sahabat Tangguh lihat ya, bahwa kita ada di suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita menyapa sahabat Tangguh di dalam studio, seperti itu ya, kita ngobrol-ngobrol dengan banyak narasumber di studio. Nah, kali ini Alia sedang ada di Cafe Dharma Wanita Persatuan BNPB atau Cafe DWP. Nah, lokasi Cafe DWP berada tepat di sebelah gedung Geraha BNPB. Nah, kalau misalnya sahabat Tangguh lagi punya kesempatan untuk main ke Geraha BNPB, jangan lupa juga untuk mampir ke Cafe DWP dan bisa mencoba gitu ya makanan dan minuman yang bisa sahabat Tangguh nikmati di sini. Nah, walaupun kita ada di suasana yang berbeda dengan angin sepoi-sepoi dan mungkin juga sahabat Tangguh nanti bisa mendengar ada suara burung gitu ya di belakang kita tetap akan memberikan informasi terkait upaya penanggulangan bencana di Indonesia, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah, sahabat Tangguh mungkin sudah banyak nih dari sahabat Tangguh yang tahu ya bahwa siklus penanggulangan bencana itu tidak berhenti hanya setelah selesainya masa tanggap darurat atau selesainya ketika bencana sudah selesai maka seluruh kegiatan penanggulangan bencana itu sudah selesai. Tidak berhenti di situ saja, karena setelah masa tanggap darurat itu selesai, pemerintah melalui BNPB khususnya akan menjamin masyarakat yang mungkin terdampak bencana ini dapat kembali lagi ke kehidupan normalnya seperti sebelum terdampak bencana, seperti itu ya, atau bahkan BNPB akan menjamin masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam masa pemulihan pasca bencana ini ada satu unit kerja di BNPB yang justru sibuk gitu ya ketika bencana sudah selesai. Nah, teman-teman di kedeputian ini justru malah baru melakukan kegiatannya gitu ya. Nah, ada satu unit di BNPB namanya adalah Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Nah, kedeputian ini bertugas seperti apa nanti mungkin kita akan bisa tanya langsung ke narasumber yang hadir pada hari ini. Tapi salah satu yang dikerjakan oleh teman-teman di Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau lebih akrabnya kita sapa biasanya Kedeputian Rehab Rekon ini adalah pembangunan kembali rumah warga yang memang sudah tidak bisa ditempati lagi pasca terjadi bencana begitu, sehingga mungkin harus dibangun kembali atau bahkan harus direlokasi. Nah, ngobrolin tentang rehabilitasi dan rekonstruksi, saat ini sudah hadir bersama Alia, ahlinya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, ada Bapak Jarwansyah selaku Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Alia. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast BNPB. Bahkan sekalinya Bapak hadir di podcast BNPB langsung nih Pak, dengan suasana yang berbeda, yaitu biasanya kalau yang lain ada di studio BNPB, kali ini Bapak langsung ada di Cafe DWP gitu Pak. Nah, tadi sedikit soalnya sudah menyinggung terkait dengan kegiatan pasca bencana atau mungkin di dalamnya ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebenarnya Pak Alia juga mungkin salah satu dari sahabat Tangguh yang masih awam nih Pak terkait dengan kegiatan pasca bencana. Nah, mungkin Pak Jarwan boleh menjelaskan sedikit sebenarnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu apa saja sih Pak? Siapa yang mungkin terlibat di dalamnya dan biasanya berapa lama nih jangka waktunya untuk melakukan rehab rekon ini? Iya, pertama-tama tentu terima kasih Mbak Alia sudah berkesempatan menanyakan berbagai hal terkait dengan rehabilitasi, rekonstruksi, juga kepada semua sahabat Tangguh yang ada yang menyaksikan kegiatan ini. Mungkin yang pertama perlu saya sampaikan, ya kita tetap semangat meskipun negara kita negara yang rawan bencana, dan dalam setiap fase penanganan bencana itu salah satu yang penting adalah
kegiatan-kegiatan pasca bencana. Dan biasanya kegiatan pasca bencana inilah kegiatan yang rentang waktunya lumayan panjang. Oh, justru lebih panjang. Lebih panjang dari yang lainnya, Pak. kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, kegiatan-kegiatan kedaruratan, tapi yang panjang itu adalah kegiatan pasca bencana rehabilitasi rekonstruksi. Nah, sebagai penjelasan sedikit, di awal saya sampaikan dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi itu ada 5 sektor yang menjadi konsen kita. Yang pertama adalah sektor perumahan, pemukiman. Itu merupakan kebutuhan dasar para korban terdampak, kemudian sektor infrastruktur, kemudian sosialnya, kemudian ekonomi, dan yang terakhir lintas sektor. Prinsipnya di kita adalah build back better, safer and sustainable. Membangun dengan lebih baik, lebih aman, berkelanjutan, dan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Itu yang menjadi konsen kita. Setelah keadaan darurat berakhir, kita masuk di fase pasca bencana, bagaimana pemukiman penduduk, rumah-rumah penduduk yang rusak kita benahi, bagaimana infrastruktur yang rusak kita benahi, bagaimana sosialnya, ekonominya juga menjadi perhatian kita, termasuk sektor-sektor lain, pendidikan, kesehatan itu juga kita pulihkan kembali. Dan yang kita pulihkan itu harapannya tentu lebih baik dari sebelumnya, lebih aman dari sebelumnya. Dan yang kita harapkan juga masyarakat juga lebih aman dan terhindar dari risiko bencana. Demikian, Mbak. Oke, ternyata banyak sekali ya Pak kegiatan dan juga sektornya pada tahapan pasca bencana gitu. Karena mungkin sahabat tangguh di rumah mikirnya ya kalau misalnya udah selesai bencananya sudah selesai Pak, warga yang terdampak sudah kembali maka sudah tidak ada lagi yang harus dibantu, maka sudah selesai gitu. Tapi ternyata pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tadi Pak Jarwan menjelaskan ada 5 sektor ya Pak, ada perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan juga lintas sektor seperti itu. Nah, bahkan ada konsep build back better. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, itu apa sih Pak sebenarnya konsep build back better itu? Iya, seperti contohnya misal kita bangun rumah. Sebelumnya rumah itu kan rawan dengan bencana. Jadi kalau kita nanti bantu masyarakat bangun rumah, rumah yang kita bangun itu rumah yang harus memiliki kekuatan dan daya tahan. Misalnya sekarang ini kebijakan kita, rumah yang dibangun oleh masyarakat itu haruslah rumah tahan gempa, RTG. Dan tolok ukur rumah tahan gempa itu apa? Rumah yang telah tersertifikasi, rumah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Teknis, dalam hal ini PUPR. Nah, itu yang kita rekomendasikan boleh dibangun. Di luar itu kita larang. Supaya apa? Supaya masyarakat aman. Kalau kita biarkan nanti dia nggak aman. Dan juga tidak kuat rumahnya. Oke, mungkin yang tadinya sebelumnya rumahnya, mungkin kalau dalam contohnya gempa gitu, yang sebelumnya rumahnya tidak tahan gempa, maka BNPB harus melakukan pendampingan lagi dengan membangun rumah yang harus tahan gempa selanjutnya, seperti itu ya Pak. Nah, tadi menyinggung terkait dengan rumah warga nih Pak, pembangunan kembali rumah warga. Nah, tentunya sudah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sejak BNPB berdiri 16 tahun yang lalu. Nah, semakin kesini tentunya semakin banyak sekali konsep pengembangan teknologi dalam bidang infrastruktur yang dipakai oleh teman-teman di bidang rehab rekon sendiri ini Pak, demi memberikan kembali hunian yang layak dan aman bagi warga yang terdampak tadi itu ya Pak, mungkin seperti rumah tahan gempa. Nah, sejauh ini Pak sudah ada berapa jenis rumah yang memang dibangun kembali untuk korban bencana, dan apakah setiap bencana itu mempunyai konsep rumah atau konstruksinya yang berbeda-beda gitu Pak untuk setiap bencana? Iya, konsepnya yang pertama adalah rumah yang memiliki rekomendasi, itu yang pertama. Yang kedua, rumah yang juga sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat. Kalau ditanya berapa jumlahnya yang sudah kita bangun, sudah ratusan ribu rumah yang kita bangun melalui dana siap pakai maupun dana hibah rekon. Contohnya saja di NTB bencana gempa 2018, rumah yang kita bangun itu lebih dari 240 ribu. Itu yang kita tangani selama 3 tahun. Kita berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk unsur TNI Polri yang banyak membantu di lapangan, para aplikator. Dan rumah yang kita bangun di sana itu dulu rumah RISA, lebih banyak rumah RISA, rumah yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR yang anggarannya juga cukup. Waktu itu anggarannya 50 juta per unit dan layak untuk ditempati.
Setelah itu ada kejadian lagi di Palu. Kemudian juga banyak bencana-bencana lainnya di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, di Sulawesi, di Sumatera. Kita bantu dengan catatan bahwa rumah yang dibangun memang harus lebih baik dari rumah yang sebelumnya. Itu yang kita lakukan. Oke, berarti selain memiliki rekomendasi dari kementerian teknis terkait gitu ya Pak, juga dibangun sesuai mungkin dengan melihat kearifan lokal di sana seperti apa gitu ya. Nah tadi Alia sedikit dengar terkait dengan rumah Risha nih Pak, rumah Risha. Nih kalau Alia melihat contekan yang diberikan oleh teman-teman nih Pak, BNPB telah membangun rumah instan sederhana sehat ya Pak, penunjangan dari rumah Risha. Nah seperti yang dibangun untuk warga yang terdampak gempa bumi Cianjur dan juga tanah longsor di Serasan Natuna. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih banyak gitu ya Pak, konsep rumah Risha ini seperti apa, lalu pembangunannya juga seperti apa? Iya, kita memang dari awal berharap semua rumah yang korban terdampak ini bisa dibangunkan dengan rumah Risha. Namun beberapa tahun terakhir ini mungkin akibat inflasi, akibat kenaikan bahan baku, sehingga rumah Risha ini dengan dana 50 atau 60 juta itu tidak lagi terjangkau. Di bawah Risha itu ada Ruspin yang juga produk dari PUPR, tipenya sama, tipe 36 dengan 2 kamar. Ya itu juga sudah kita terapkan, bangun beberapa tempat. Terakhir juga kita terkendala dengan keterbatasan anggaran. Ya memang banyak sekali bencana ini, sehingga anggaran pemerintah juga terbatas. Dan alhamdulillah dari banyak kejadian bencana ini membuka pikiran dari kawan-kawan para praktisi untuk mengembangkan rumah-rumah yang jenis baru yang juga oleh PUPR diuji apakah rumah itu tahan gempa. Ya syukur sekarang sudah banyak jenis rumah yang kita tawarkan kepada masyarakat, pilihan ketika mereka ditetapkan sebagai salah satu korban yang rumahnya harus dibangun, kita tawarkan rumah apa yang mereka inginkan, apakah Risha, apakah Ruspin, sekarang ada lagi namanya Rumbaku, ada lagi Rixa, dan terakhir ini ada Rodas yang sekarang sampelnya kalau bisa kita lihat kita bangun di Kota Bogor akibat longsor di 23 Maret 2023 yang lalu, relokasi. Nah kalau Rixa sekarang ini lebih kepada pembangunannya di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi relokasi. Di Serasan juga dibangun Rixa, di Cianjur juga di 3 titik dibangun Rixa, jumlahnya kurang lebih hampir 600 unit, dan itu dibangun oleh Kementerian PUPR karena memang kalau dibangun dengan dana stimulan sebesar 60 juta tidak mencukupi lagi karena akibat inflasi dan naiknya harga bahan baku, sehingga masyarakat yang menerima dibangun in situ yang bukan relokasi dibantu dengan dana stimulan 60 juta. Mereka bangun rumah secara mandiri, bangun Rumbaku, bangun Rixa, bangun Rodas, juga bagus rumahnya dan berkualitas, tipenya juga sama. Oke Pak, nah ini tadi ada banyak sekali ternyata jenisnya Pak, tidak hanya Risha, ada Rodas dan lain sebagainya. Nah apa sih Pak yang membedakan rumah-rumah ini dibandingkan rumah warga pada umumnya gitu, sehingga kita memilih rumah Risha ini akan dibangun di sini, Rodas di sini gitu. Apa gitu Pak yang membedakan dari rumah-rumah yang memang sudah umum dibangun gitu? Oh iya, tentu banyak bedanya. Tadi yang dari awal kami sampaikan, kita bangun rumah itu dengan lebih baik, lebih kuat, lebih aman, dan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi yang kita lihat itu ada 4 item. Yang pertama strukturnya itu memang harus tahan gempa. Itu yang utama ya yang Pak? utama. Jadi kekuatan struktur itu memang harus dibangun menjadi rumah yang tahan gempa. Apakah itu bencananya gempa atau non gempa terserah. Tapi kita bangun rumah tahan gempa sehingga ada kekuatan. Jadi dimanapun itu tahan gempa menjadi yang utama, walaupun bencana yang menyebabkan kerusakan bukan hanya gempa. Bukan gempa, gitu. Bisa jadi gunung meletus, bisa jadi erosi atau banjir, longsor, kita bangun rumah tahan gempa. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan adalah arsitekturnya. Itu yang tadi saya sampaikan, harus juga menampung aspirasi lokal. Ada local wisdom, kearifan lokal yang harus kita terima. Jangan sampai rumah yang kita bangun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi kita struktur yang utama, kemudian arsitekturnya. Yang ketiga tentu terkait dengan mekanikal, elektrikal, listrikan, ya, listriknya, saluran segala macam itu juga harus menjamin keamanan
dan juga bisa menerima apapun yang teknologi ketika masuk ke wilayah itu. Jangan sampai kita bangun rumah nggak bisa ada internet, nggak bisa ada listrik, nggak bisa ada saluran air. Nah, jadi mekanikal elektrikal itu menjadi perhatian kita. Bisa mendukung aktivitas warga masyarakat, termasuk pasos-pasumnya, permasalahan sosial dan fasilitas umumnya itu harus didukung. Dan yang terakhir ya RAB-nya, anggaran biayanya itu harus mencukupi. Jangan dengan anggaran yang ada rumah yang kita bangun tidak sampai fungsional, jadi jangan sampai setengah jadi. Itu jadi faktor penting yang menjadi perhatian kita, karena kan lain tempat biayanya juga lain-lain, beda-beda. Nah, itu yang selalu kita lakukan kajian bersama-sama dengan pemerintah daerah. Oke, jadi memang di setiap daerah otomatis akan berbeda-beda seperti itu ya Pak, rumah yang akan dibangun dan juga struktur dan juga arsitekturnya sudah pasti akan berbeda seperti itu. Nah, menyinggung sedikit soal pengembangan teknologi dan inovasi nih Pak, sesuai dengan tema utama dari Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2024 ini yang akan digelar pada akhir bulan April tahun ini, apakah memang pembangunan rumah Risha dan juga rumah-rumah untuk rekonstruksi lainnya ini juga bisa dikatakan bagian dari hasil pengembangan teknologi di bidang infrastruktur nih Pak, menurut Bapak seperti apa? Oh iya, sebenarnya begini, dari negara luar bahkan banyak sekali mengusulkan rumah-rumah instan untuk dibangun di lokasi bencana, dan itu semua ada hasil dari pengembangan teknologi. Apakah itu terkait dengan strukturnya, mulai dari pondasi, dinding, atap, semua serba instan. Tapi kita juga menghargai produk anak bangsa, dan alhamdulillah sekarang ini memang ada beberapa usulan rumah juga sudah diusulkan ke Kementerian Teknis, dalam hal ini Puskim, Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Perumahan. Ada yang lolos, ada yang tidak lolos, ada yang masih proses karena banyak sekali kajiannya secara teknis, dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada beberapa jenis rumah tadi yang saya sampaikan. Ada Risha, ada Ruspin, ada Rumbaku, itu malah produk dari pasca kejadian di Palu yang juga banyak dibangun di seluruh Indonesia. Di Pasaman dibangun Rumbaku, di Pasaman Barat dibangun, di Cianjur juga sebagian dibangun Rumbaku, kemudian ada juga Risha. Risha ini hampir mirip dengan Risha, tapi prosesnya juga lebih cepat karena memakai baut mur gitu, untuk konstruksinya. Kemudian ada lagi yang terakhir ini Rodas, itu sepenuhnya 100% memakai baut, tidak ada kegiatan kelistrikan ketika membangun. Karena kita tahu kemarin di Cianjur misalnya setiap membangun hanya bisa dikerjakan setengah hari, karena setelah itu hujan. Jadi tidak bisa ada, jadi akhirnya lambat. Kita pikirkan produk baru apalagi yang ke depan bisa dikembangkan. Sekarang juga sedang masih berjalan, banyak kawan-kawan dari praktisi, terutama dari perguruan tinggi, mengusulkan rumah-rumah instan dengan harga yang terjangkau. Oke, berarti itu memang salah satu teknologi dan juga inovasi dalam bidang rekonstruksi dan rehabilitasi ya Pak, khususnya dalam mungkin dari sisi kecepatan pembangunannya, lalu juga dari strukturnya dan lain sebagainya yang harus tahan gempa seperti itu ya Pak. Nah, tadi kita membahas menyinggung terkait dengan pembangunan kembali rumah. Nah, kalau itu dalam bentuk fisik atau bangunan seperti itu ya Pak, untuk relokasi. Lalu bagaimana BNPB kemudian memikirkan dari masalah sosial dan ekonomi dari masyarakatnya? Misalnya ada masyarakat yang terdampak bencana dan mau tidak mau harus direlokasi rumahnya karena memang mungkin sudah tidak memadai lagi untuk kembali tinggal di situ. Pasti otomatis dari mereka mungkin ada yang akan kehilangan mata pencahariannya. Nah, seperti apa BNPB melakukan pendampingan dari sisi ekonomi? Iya, kita memang punya bagian juga yang mengurus terkait dengan sosial ekonomi, juga sumber daya alam dan lingkungan. Jadi lebih lengkap yang kita lakukan di lapangan, lebih kepada terkait dengan masyarakat ini kita lakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu penting sekali, terutama ketika kejadian seperti kami sampaikan tadi ada 5 sektor setelah pemukiman, tentu infrastrukturnya juga kita perhatikan, jalan, jembatan, segala macam, sekolah untuk lintas sektor. Ini sosial ekonomi ini yang paling penting kami pikir, karena kita itu bukan saja memindahkan rumah tapi juga memindahkan kehidupan orang. Dan program itu ada di kita, tapi memang
belum maksimal kita lakukan karena apa? Ya kembali lagi karena keterbatasan, tapi kita tidak menyerah dengan itu, kita tetap semangat dan kita selalu berkolaborasi dengan berbagai elemen, terutama lembaga-lembaga yang terlibat, yang selalu ada ikut membantu berbagai program yang ada di tengah masyarakat. Di samping juga memang fase pasca bencana ini kita berikan keleluasaan pada daerah sesuai dengan kajian kebutuhan pasca bencananya, kemudian juga sesuai dengan rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, namanya R3P. Mereka punya konsep itu yang diperdakan oleh daerah dan itu menjadi pedoman kita bersama. Nanti dirancang berapa tahun pelaksanaannya, nanti mereka mengusulkan kepada kita BNPB, nanti kita akan melakukan konsul, kita lakukan pendampingan, kita lakukan praperip, kita lakukan perip, setelah itu kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Apabila disetujui, nanti anggaran itu akan dikucurkan ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang melaksanakan. Jadi kita selalu mendorong daerah-daerah yang terdampak bencana ini pada kegiatan pasca bencana itu untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan ekonomi dalam rangka memulihkan kembali perekonomian masyarakat. Pak, ini di depan Alia nih sekarang sudah banyak produk-produk ya. Ini apakah juga salah satu bentuk pendampingan nyata dari BNPB kepada daerah gitu ya Pak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, ini ada apa aja nih di depan sini Pak? Ya, ini ada berbagai produk ya. Sebenarnya banyak yang sudah kita bina masyarakat di kegiatan pasca bencana untuk memproduksi produk-produk yang memang sebelumnya itu menjadi usaha mereka, tapi kita produksi menjadi lebih baik lagi. Apakah di kemasannya, kemudian yang paling penting tentu di pemasarannya. Pemasarannya ada kopi, ada makanan, macam-macam yang kita olah, kita bimbing masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat bisa mandiri setelah kegiatan pasca bencana dan usahanya bisa dikembangkan. Dan ini kita juga kerjasamakan dengan pemerintah daerah sehingga setelah pasca bencana selesai kita kembali, pemerintah daerah tetap melakukan pendampingan untuk pengembangan usaha itu. Dan itu banyak. Ini di depan juga ada barcode nih Pak. Ini apa nih Pak? Ada tulisannya kopi susu Bengkulu, di sebelah sana juga ada rengginang seafood Lampung. Nah ini barcode ini untuk apa nih Pak? Ya ini intinya kan kita ngikut perkembangan juga dengan melihat dengan adanya barcode ini kita kerjasama sehingga siapapun mudah untuk melihat produk-produk untuk mengakses sehingga termasuk pemesanan segala macam. Dan sejauh ini kita belum ada mendengar usaha yang kita bantu untuk pengembangan masyarakat di pasca bencana ini yang gagal, belum ada. Yang ada ya terus berkembang lebih baik gitu ya Pak setelah mendapatkan pendampingan langsung dari BNPB gitu Pak. Nah selain produk-produk yang ada di depan ini Pak, adakah bentuk pendampingan lain gitu ya Pak, misalnya dari sektor ekonomi kreatifnya, mungkin dari segi pariwisata yang tidak menghasilkan produk seperti ini, apakah BNPB juga mendampingi dalam sektor tersebut? Ya tentu kita sesuai dengan kondisi di masyarakat. Contoh Papua, Papua itu penghasil sagu. Ya kemarin alhamdulillah ketika PON di Papua, rumah-rumah sagu yang kita bantu masyarakat produksinya dari situ, konsumsi masyarakat dari situ, sekaligus masyarakat Papua mempromosikan sagu mereka dan hasilnya itu lebih higienis, lebih maksimal daripada mereka mengolah sagu secara manual. Itu kita bantu. Kemudian juga kita bantu kemarin itu mesin ikan asar, karena daerah laut itu banyak sekali hasil ikan, tapi ketika pengolahannya tidak maksimal jadi ikan itu terbuang. Kita bantu. Kemudian juga kita bantu misalnya dengan rumput laut untuk dikembangkan, itu juga menghasilkan. Kalau di Bali misalnya kita bantu dengan kegiatan kepariwisataan. Jadi sanggar-sanggar tari kita bantu sehingga mereka bisa kembali eksis dan bisa berkembang dan bisa mereka jual pariwisata itu. Termasuk dari daerah perkebunan misalnya. Bukan saja kita bantu produknya, tapi juga mulai dari pembibitan. Dari pembibitan, kemudian pemeliharaannya sampai memang berhasil. Baik itu peternakan, perikanan, juga perkebunan. Jadi semua sesuai dengan sektor unggulan yang ada di daerah. Oke, jadi di setiap daerah berbeda-beda ya Pak, tidak hanya pendampingan yang memang mengeluarkan produk gitu ya, tapi juga dari bisa ekonomi kreatifnya, pariwisata, tentunya juga dengan didukung teknologi dan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman seperti QRIS ini mungkin ya Pak, kode QR ini yang juga mengikuti perkembangan teknologi saat ini gitu. Nah,
Untuk 5 tahun ke depan nih Pak, menurut Bapak, apakah ke depannya nanti akan ada formula baru lagi yang dapat memutakhirkan pelayanan pemerintah khususnya BNPB pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi gitu Pak secara menyeluruh ke depannya, apakah akan ada inovasi-inovasi lebih baik lagi nih menurut Bapak? Ya tentu banyak ya yang sudah kami pikirkan ke depan bagaimana supaya penanganannya ini lebih maksimal lagi. Termasuk mulai dari awal pemetaan, penilaian kerusakan dan juga analisis permasalahan dan kebutuhan masyarakat terdampak. Jika fisik kan bisa diukur, bisa dilihat, tapi banyak kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang ke depan ini kami ingin mengajak semua pihak untuk bisa bekerja sama agar supaya pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan bisa disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang tadi kami sampaikan, sesuai dengan Jitupasna dan R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Selama ini sebenarnya perlu kami sampaikan banyak sekali para pihak yang membantu, tapi tidak terekod kepada BNPB. Oleh sebab itu ke depan kita ingin menghimpun semuanya supaya semuanya berjalan paralel, semuanya terekod dengan baik, dan tentu kita mau apa yang dilaksanakan itu memang benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada yang lebih mudah, lebih praktis, sehingga penerima manfaat juga bisa lebih cepat pulih dari kondisi semula. Oke, harapannya yang membantu juga dalam tahapan rehabilitasi rekonstruksi ini mengikuti perkembangan zaman gitu ya Pak, seperti inovasi-inovasi yang ada di sini gitu. Mungkin sedikit tadi kita kembali Pak untuk kendalanya sendiri Pak, kendala dari teman-teman di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, apa sih kendalanya yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan dalam memberikan pelayanan pasca bencana ini? Ya sebenarnya kalau kendala di kita BNPB sendiri belum ada, nggak ada kendala, kita tetap semangat. Cuman permasalahannya pemahaman terhadap kegiatan pasca bencana di lapangan ini belum dipahami oleh semua lapisan masyarakat di daerah. Yang paham mungkin BPBD, termasuk BBD di daerah kita harapkan memang kedudukannya setara dengan dinas-dinas lain. Kadang-kadang masih banyak BPBD di Indonesia ini yang klasifikasinya di bawah dinas-dinas itu, sehingga susah melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Itu yang selalu kita dorong, dan alhamdulillah sebagian sekarang sudah setara sehingga mudah bagi kita untuk pelaksanaan di lapangan. Intinya kita tidak ada kendala pada saat pelaksanaannya untuk di daerah. Oke Pak, ini terakhir sebelum kita menyudahi perbincangan hari ini Pak, apa nih yang menjadi catatan ke depan untuk pengembangan teknologi dan inovasi khususnya dalam kaitan penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi? Ya, yang kami butuhkan yang ke depan ini adalah bagaimana proses pendataan itu bisa berlangsung secara cepat. Pendataan semua sektor di pasca bencana. Termasuk mapping aset. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita bangun, baik pemerintah maupun non pemerintah di kegiatan pasca bencana itu, kita harapkan terekam semua. Contoh selama ini kita sudah bangun 240.000 rumah, lebih di Lombok NTB. Tapi kita tidak tahu, belum terekam. Kita perlu aplikasi teknologi sehingga ketika rumah itu benar bantuan kita, pemerintah, kapan saja kita bisa cek. Sekarang ini kita tidak tahu 240.000 rumah itu di mana. Apakah itu bantuannya dari kita atau sebagian kecil ada bantuan dari pihak ketiga yang lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Nah, itu kita harapkan dengan adanya inovasi teknologi terbaru, proses-proses pelaksanaan pasca bencana itu bisa berlangsung lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, akuntabilitasnya juga terjaga, sehingga kita semua merasa aman dan nyaman ketika membantu masyarakat korban terdampak. Itu yang kita tunggu. Harapannya ada mungkin dari internal BNPB atau dari luar yang menawarkan. Mungkin dari sahabat tangguh gitu ya Pak, yang bisa. Dari sahabat tangguh. Ini loh, kami punya program, punya aplikasi dengan ini pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi di lapangan dari 5 sektor yang ada itu bisa berlangsung lebih efektif, efisien. Itu yang kita tunggu. Oke, nah itu sahabat tangguh mungkin yang lagi mendengar di rumah, kalau misalnya punya inovasi teknologi khususnya dalam pencatatan dan juga untuk akuntabilitas dan pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, sahabat tangguh mungkin bisa tawarkan. Nah, pembahasan terkait dengan teknologi dan inovasi pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ini nanti juga akan dibahas ya Pak pada Rakornas PB 2024 pada akhir bulan April tahun ini. Nah,
Pak Jarwan, terima kasih sekali lagi Pak Ya. sudah mau hadir di podcast BNPB. Nanti jangan bosan-bosan kalau kita ajak lagi untuk ngomongin lebih dalam lagi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, sahabat Tangguh, nantikan terus update terkait dengan upaya penanggulangan bencana di Indonesia, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Alia Faradila pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah, Pak.